Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu ya dari yang kemarin, karena ini nanti merupakan proses yang sama, tapi ada perbedaan, ada beberapa modifikasi. Oke. Ya, jadi di dalam proses tracking juga sama ya. Jadi citra warna, dari citra warna ke jadi grayscale, dari grayscale ke biner menggunakan threshold, dari threshold kemudian di noising dulu, jadi di noising dulu biar thresholdnya jadi lebih sedikit, kemudian masuk ke threshold, dari threshold kemudian dilatasi biar lebih halus ya, kemudian baru di fine contour, dari fine contour ke draw contour. Ini jadi prinsip kerja dari kontur nanti, control edge detection itu semuanya sama, motion detection itu sama. Kalau kemudian kita membaca masalah motion detection, maka dia membandingkan antara frame satu dengan frame berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke bab baru, yaitu deteksi simple geometrik. Nah, apa itu deteksi simple geometrik? Kemudian konsep kerjanya sama. Konsepnya apa? Jadi dari citra warna, kemudian dijadikan grayscale, dijadikan citra gray, kemudian di threshold, jadikan biner dengan threshold, terus di cuma kalau yang kemarin itu kemudian di draw contour. Nah, ini yang sesi 14 itu bentuknya seperti ini ya. Nah, oke. Nah, cuma sekarang di sini ada tambahan disisipkan di sini
disisipkan di sini, yaitu apa? Aproksimasi dari poli poligonal ya. Oke, kita lihat. Nah, jadi kalau kemarin itu kita telah belajar tentang citra warna, grayscale, threshold, fine contour, dan true contour. Nah, sekarang kita belajar tentang aproksimasi poligonal. Nah, jadi apa itu aproksimasi poligonal? Yaitu ada beberapa poligonal. Poligonal itu adalah bentuk sederhana dari sebuah bentuk, ya. Ada lingkaran, segitiga, segi empat, terus tujuh sangkar. Nah, itu adalah bentuk-bentuk geometrik yang sederhana. Nah, bentuk geometrik yang tidak sederhana apa? Ya, jadi bentuk-bentuk yang itu menggunakan kurva, ya, contohnya burung, kemudian ada bunga, itu kalau kemudian di kontur, itu bentuknya jadi sebuah bentuk bentuk poligon yang itu tidak sederhana. Itu kompleks. Nah, jadi yang di sini itu lebih ke bentuk-bentuk poligonal yang sederhana. Jadi yang kita ketahui yaitu jadi ada segitiga, segi empat, ya. Jadi sudutnya itu tertentu lah, ya. Jadi sudutnya itu tertentu. Nah, di sini aproksimasi PoliDB itu berguna untuk mendeteksi sebenarnya dia itu memiliki berapa sudut. Ya. Nah, isi dari aproksimasi PoliDB itu adalah kurva. Ya, jadi kurvanya itu apa? Kemudian epsilon. Ya, jadi di sini adalah kurvanya. Kurvanya itu nanti dari image-nya tadi, dari konturnya. Kemudian epsilon. Epsilon itu seberapa dekat atau seberapa mirip sih dengan poligon tadi. Kemudian yang berikutnya adalah close. Close ini adalah poligonnya apakah berupa poligon yang tertutup atau poligon yang terbuka. Oke, nah oke kita lihat dulu.
kita perlihatkan dulu, nanti kita lihat sistemnya seperti apa. Oke, ya, jadi ada dua. Ini saya gambar. Jadi ini adalah gambar yang saya buat pakai Paintbrush. Ya, pakai Paint. Nah, kemudian hasilnya adalah seperti ini. Jadi dia akan mendeteksi ini kira-kira bentuknya seperti apa. Kemudian di sini ada star, rectangle, kemudian di sini ada polygon, kemudian di sini triangle, kemudian ada circle, ada square. Rectangle itu segi empat, kalau ini tujuh sangkar. Oke. Nah, di sini jadi di sini itu bukan hanya mendeteksi apa itu istilahnya, bukan melihat konturnya, tetapi dia mendeteksi dia itu sebenarnya apa. Ya. Jadi yang lebih ditekankan di sini itu adalah mendeteksi deteksinya. Oke, jadi ya, jadi yang lebih ditekankan ini adalah star, bintang, rectangle. Ya, jadi segi empat, ada poligon, pentagon, kemudian triangle, kemudian ada circle, ada square. Ya, jadi itu yang penting. Jadi bukan, kalau ini itu adalah deteksi kontur ya. Jadi nanti kontur itu ini. Tetapi ini bahwa ini adalah star, itu yang akan dikerjakan oleh approach PolyDB tadi. Ya, jadi mendeteksi ini itu bidangnya apa? Apakah rectangle, apakah pentagon, apakah triangle, atau square, atau lingkaran, itu yang penting. Oke. Nah, sekarang kita masuk ya.
Dalam pembelajaran kemarin ini kita kasih apa-apa. Nah, ini cuma membaca kontur-konturnya. Ya, jadi ini membuat poligon sudah selesai. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh approx PolyDB tadi, nah, itu mendeteksi ini itu gambar apa, ini gambar apa, ini gambar apa, ini gambar apa. Nah, apa yang dilakukan yaitu adalah jadi di approx PolyDB itu dia memiliki apa ya, dia akan mendeteksi sudutnya ada berapa ya. Jadi yang lebih ditekankan nanti poligon itu akan terdiri dari garis dan sudut. Nah, karena poligon itu terdiri garis dan sudut, maka apa? Nah, maka di sini tugas dari aproksimasi PolyDB ini itu gunanya adalah dia sebenarnya memiliki berapa sudut. Oke, maka kemudian di sini jadi inti dari deteksi sudutnya itu ini ya. Jadi approx ini itu adalah mendeteksi sudutnya, sedangkan apa dia itu poligon apa, maka yang menentukan adalah kita. Ini sudutnya berapa. Ya, oke. Nah, di sini intinya di sini ya. Ini kelihatan. Ini XY-nya. Nah, dia itu akhirnya titik-titiknya ada di mana. Nah, kemudian yang paling penting itu ini menentukan nanti ini ya, XY letak dari fontnya, nggak masalah ini. Karena ini akan diletakkan. Jadi ini itu nanti akan menentukan ini titik dari poligon tersebut, ya, titik pusat dari poligon tersebut. Oke, nah sekarang yang penting dari ini, kalau kemudian ini sudah diketahui sudutnya ada berapa, baru kita tentukan. Jadi di sini kalau sudutnya 3 itu berarti segitiga. Nah, triangle. Kalau sudutnya 4, nah sudutnya 4 itu ada 2. Apakah dia itu segi 4 ataukah dia itu bujur sangkar. Kalau bujur sangkar itu sisi-sisinya sama. Kalau persegi 4 ada panjang dan lebar, ya, kan gitu. Jadi sisi-sisinya tidak sama.
Maka apa? Untuk membedakan itu, Pak, maka di sini menggunakan bonding rektangular ya. Jadi dia akan dibonding. Bonding itu sisi luar dari sebuah kotak. Nah, jadi di situ ada titiknya, titik awal. Ini titik awal ya ini. Titik awal X1 dan Y1 itu adalah titik awal. Kemudian ini width, ini height. Nah, maka kalau untuk membedakan antara itu persegi atau persegi panjang, ya, jadi bujuk sangkar itu sering dikatakan sebagai persegi. Nah, antara persegi panjang dengan bujur sangkar, ya ini aspek rasionya. Kalau di atas 0,95 maka dianggap sebagai jadi di sini. Jadi kalau mendekati 1, jadi ini mengapa antara 0,95 sampai 1,05. Kadang-kadang persegi itu ada yang mendatar, ada yang tegak ya. Kalau mendatar itu berarti lebih dari 1. Jadi width-nya, jadi lebarnya itu lebih besar daripada tingginya. Kalau tegak, maka lebarnya itu lebih kecil dari tinggi. Kalau bujur sangkar itu sama. Nah, apa? Kalau dia itu lebih besar dari 0,95, jadi mendekati 1, lebih besar dari 0,95, atau lebih kecil, dan lebih kecil dari 1,05, jadi hampir 1, maka dianggap sebagai square bujur sangkar. Tapi kalau tidak, maka dia dianggap sebagai persegi panjang. Ya, itu membedakan. Kemudian kalau sudutnya 5, itu adalah pentagon. Kalau sudutnya 10, ya gambar nah ini. Kalau sudutnya 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ya. Jadi sudutnya ini. Nah, kalau sudutnya 10 itu berarti bintang. Kalau di sini nanti akan kelihatan di sini sebenarnya ada banyak sudut ya. Jadi nanti pada saat Anda di kontur di situ akan banyak sudut. Nah, kalau kemudian sudutnya lebih daripada 10, ya, else, maka kalau tidak ada semuanya. Ini kalau 3 itu segitiga, kalau 4 itu jika sisinya sama berarti square, kalau sisinya berbeda maka rectangle, kemudian kalau 5 pentagon, kalau 10 star, selain itu dianggap sebagai circle. Nah, maka kalau kita jalankan, nah ini kan ada poligon ya, ada banyak ya. 1, 2, 3. Nah, maka karena ini sudutnya 10, maka dia ada star. Kalau ini sudutnya cuma 4, kemudian di sini sisinya berbeda, maka dianggap sebagai persegi panjang. Kalau ini ada square. Persegi. Kalau ini pentagon, kalau ini triangle. Oke, kemudian apa ini? Ada star, starnya kok ada 2, kemudian pentagon ada. Ini karena apa? Kalau kemarin kita melihat yang namanya kontur, nah itu seringkali satu ini itu bukan satu kontur aja, tetapi mungkin ada 2 atau 3 kontur. Oke, itu.
Jadi yang namanya histogram, kita lihat aja coba ini. Nah, gini nih lah. Nah, ini yang dinamakan histogram ini. Dari gambar kemudian dibuat, oh ini yang 255 ada berapa, yang satu ada berapa. Oke, kita mulai aja dari sini. Ini adalah image, tapi dibuat dari NP zeros, itu berarti ada sebuah array gambar array, yang itu nilainya 0 semua. Ya, kemudian ukurannya 200 kali 200. Oke, harusnya hitam semua. Ya, hitam semua. Oke, kita coba jalankan. Oke ya, ini hitam ya. Nah, sebelumnya apa ini? Kan kelihatan. Nah, ini hitam kan? Maka ini nilainya 0. Karena ukurannya 200 kali 200. Ini ukurannya 200 kali 200, berarti di sini ada 4 apa 200 berarti 40.000 ya. Nah, 40.000 titik. Nah, ini ada nilai 0 yang jumlahnya sampai 40.000 titik. Nah, ini titiknya. Oke. Nah, gimana kalau kita tambahi di sini? Oke, kita tambahi putih. Kalau di sini ada rectangle, berarti dia ada kotak. Dikasih kotak. Ini 255 ya. Ini ukurannya 255, berarti warnanya putih. Ukurannya 200-200 dari titik 0-100. Warnanya putih. Ini minus 1, itu artinya fill. Jadi semuanya di blok putih. Kalau nilainya 1, itu berarti garis tepi ya. Jadi garis tepi, bukan fillnya, tapi apa, garis tepinya. Oke, kita lihat. Nah, ini ya. Jadi ini 200-200. Ini kemudian ini. Oke, ini. Oke, jadi apa? Histogramnya ini. Jadi yang ini ada 20.000 ya. Jadi ini jadi separuh ya. Ini dari ini 250, ini 255 ya. Di sini 255 ada 20.000 juga karena jadi separuh-separuh. Ini separuh merah, separuh hitam, ini separuh. Oke, kalau kemudian dikasih rectangular lagi di sini, apa jadinya? Nah, ini nah ini yang hitam ini, kemudian di sini abu-abu, kemudian di sini putih. Ya, jadi putihnya lebih banyak, kemudian yang kedua hitam ini baru putih. Ya, ya. Oke, gitu.
Ini yang dinamakan histogram. Nah, sekarang ini ada Lena, gambar Lena ya. Kemudian gambar Lena itu di split ya. Jadi setiap komponen itu akan sendiri-sendiri. B-nya berapa, G-nya berapa, R-nya berapa. Ini split. Nah, dari split ini kemudian dibuat histogramnya. Jadi ini akan dibuat histogramnya. Oke, gambar awal, gambar B-nya, gambar G-nya, gambar R. Oke ya, jadi ini gambar awalnya. Kemudian ini apa ini? Ini R-nya, R-nya komponen R. Ini komponen B-nya, ini komponen B-nya. Ya. Nah, dari ketiga gambar ini dibuat histogramnya. Nah, ini gambarnya. Ya. Ini sebagai tambahan terkait dengan histogram. Atau ada yang langsungan. Langsungan itu yaitu namanya kal histogram. Image ini grayscale hasilnya nah, ya ini beberapa bentuk dari histogram. Oke, sampai sini. Kalau ini nggak usah ada praktikumnya. Oke ya, jadi untuk template matching itu kita ada gambar, kemudian gambar ini saya crop, ini wajah ini saya crop. Ini ya ini crop-cropannya. Nah, kemudian di sini ini kita akan mendeteksi ini letaknya di mana. Ya, jadi ini bukan jadi bukan pengenalan pola ya. Ini cuma matching aja ya. Jadi ini belum sampai ke pengenalan pola. Ya, jadi kalau gambar ini siapa? Bukan. Tapi ini cuma matching aja. Ini statistik sederhana biasa. Ya. Oke, ada dua. Ini gambar ini hasil crop dari ini. Oke, cara kerjanya adalah ya dia gambar itu kan berupa metrik ya. Nah, metrik ini itu akan di scanning, akan dibandingkan dengan gambar yang kedua ya, yang crop-cropan tadi. Nah,
Di situ ada yang namanya parameter kesamaan. Kalau tinggi ya berarti matching, semakin matching, tetapi kalau enggak itu ya bisa agak ngacau gitu. Oke, kita coba aja. Oke, di sini ini ya. Nah, ini sudah kelihatan. Ini sudah tertempel di sini. Ya, ini sudah mendeteksi. Ini gimana kalau ini intinya di mana? Jadi prosesnya sama, yaitu dari warna kemudian dibuat grayscale. Ya, jadi ini berupa metrik ya. Jadi semuanya akan dibuat metrik. Jadi grayscale dengan grayscale, bukan warna dengan warna. Cuma nanti gambar rectangle-nya, gambar kotaknya itu diembedkan ke citra warna. Nah, ini. Kemudian di sini ini diembedkan ke citra warna. Nah, perintahnya apa? Ini match template, gray image itu ini ya. Jadi dari citra warna tadi dibuat ke grayscale. Nah, kemudian ini 0 ini sebenarnya juga grayscale ya ini. 0 ini juga grayscale. Jadi sebenarnya grayscale dibandingkan dengan grayscale. Karena apa? Dia satu layer, tidak 3 layer. Nah, di sini yang paling menentukan adalah threshold-nya. Di sini dipakai 0,99. Oke. Jadi di sini oke, kalau coba kita, nah ini 0,99 ini garisnya tipis ya. Ini matching, berarti benar-benar matching. Coba kalau kemudian threshold itu kita turunkan, misalnya 90. Nah, ini sebenarnya ada beberapa gambar. Jadi ini gambarnya, jadi tidak pas sebenarnya. Ini ada beberapa kotak. Jadi ini terdiri dari banyak kotak. Ya, jadi sebenarnya rata-rata dari semuanya itu akan dibandingkan dengan yang di sini. Oke, nah bagaimana dengan kalau kita turunkan lagi, misalnya 5. Nah, ini kan, ya, jadi ini adalah image processing di mana cuma membandingkan antara isi dari matrik propan tadi terhadap image ini. Semakin tinggi, maka dia akan semakin matching. Jadi ini mengapa tadi 99. Oke, ya, jadi itu dalam proses